Hai semuanya. Jadi ini adalah soal KSN Matematika SMA hari tahun 2020 hari pertama nomor 4. Diberikan papan catur berukuran 2n kali 2n yang setiap petanya diwarnai dengan salah satu dari n warna. Buktikan bahwa terdapat dua peta yang terletak di dalam kolom yang sama atau baris yang sama, sehingga jika perwarnaan kedua peta tersebut ditukar, maka terdapat persegi panjang yang keempat peta pada semua sudutnya memiliki warna yang sama. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu ya soalnya, karena soal ini juga lumayan sulit dimengerti mungkin untuk pemula. Jadi di sini soalnya kita baca dari belakang dulu ya. Yang paling belakang itu mau kita untuk maka terdapat persegi panjang yang keempat peta pada semua sudutnya memiliki warna yang sama. Jadi yang dimaksud adalah mungkin dia ada 4 peta sudut, sehingga ini kan persegi panjang yang ini itu warnanya sama semua. Dia maunya begitu. Oke. Nah, buktikan bahwa terdapat dua peta yang terletak di dalam kolom atau baris yang sama, sehingga jika ditukar nanti ditukar warnanya, nanti kita dapat titik sudut yang sama. Jadi maksud soalnya adalah mungkin kita punya di sini itu warna kuning. Oke? Dan hitam itu ada di sini. Jadi atau hitam itu ada di sini. Oke? Jadi saya bisa menukarkan ini atau ini. Oke? Sehingga kalau saya tukar warnanya, nanti saya peroleh sebuah persegi panjang dengan kotaknya, sudutnya semuanya hitam gitu. Mungkin saat ini nggak ada gitu. Oke? Mungkin untuk saat ini kita nggak bisa nemukan persegi dengan keempat sudutnya itu warnanya hitam semua. Tapi soal ini mau kita buktikan bahwa bagaimanapun pewarnaannya terjadi dengan n warna, kita bisa peroleh ya, kita bisa temukan di satu kolom atau satu baris yang sama itu ada dua peta yang kita bisa ganti tukar warnanya, sehingga kita bisa peroleh sebuah persegi panjang dengan keempat titik sudutnya warnanya sama semua. Di gambar ini hitam. Oke? Nah, artinya apa? Artinya kalau kita punya, kalau di perwarnaan tersebut sudah punya persegi panjang dengan keempat kotaknya hitam semua, kita selesai dong. Loh, kenapa? Lah, misalnya nih, saya punya di sini ya, ini kan persegi panjang lah ya. Terus saya punya sini kotak merah, kotak kuning, kotak merah gitu ya. Di satu baris. Nah, kita tinggal pilih sembarang kotak di antara kedua kotak hitam ini kan. Contohnya ya kotak kuning dan kotak merah ini. Kalau kita tukar warnanya, yang kuning jadi merah, merah jadi kuning, ya kita tetap punya persegi panjang dan keempat sudutnya warna hitam dong. Oke? Jadi, poin pertama yang bisa kita catat di sini, gambar ini saya singkirkan dulu ke bawah. Poin pertama yang bisa kita catat di sini adalah jika terdapat persegi panjang pada papan catur 2n kali 2n dengan keempat sudutnya berwarna sama, maka kita selesai. Oke? Ya, karena kalau udah ada persegi panjang kayak gini kan kita tinggal carilah sembarang dua kotak yang satu baris atau satu kolom yang berbeda dengan keempat titik sudut ini, kita tukar saja. Ya, kita peroleh juga kan, kita peroleh persegi panjang dengan keempat sudutnya hitam gitu. Jadi asumsi
bahwa tidak terdapat persegi panjang yang keempat sudutnya berwarna sama di papan catur tersebut. Oke, jadi kita asumsi nggak ada ya, asumsi nggak ada. Oke, sekarang mari kita lakukan observasi. Oke, observasi ya. Observasi yang paling enak yang bisa kita lakukan adalah sekarang 2N kali 2N. Berarti total kotaknya itu ada sebanyak 2N kali 2N sama dengan 4N kuadrat kan. Dan kita punya N warna. Oke. Mungkin kita bisa kayak menebak gitu ya. Menebak dan nanti kita buktikan. Kita tebak aja kalau kita punya, ini kan ya kalau kita punya 4N kuadrat bagi N itu sama dengan 4N. Jika ada kotak. Oke. Jika terdapat warna jika terdapat warna yang mengisi 4N kotak setidaknya, atau mungkin kita tebaknya 4N tambah 1 ya, tapi setidaknya 4N kotak, maka papan catur tersebut maka terdapat dua peta yang terletak di dalam kolom yang sama atau baris yang sama, sehingga jika perwarnaan kedua peta tersebut ditukar, maka kita terdapat sepersegi panjang yang keempat peta pada sudutnya memiliki warna yang sama. Oke? Jadi ini tebakan kita ya. Oke, mungkin kita bisa taruh tebakan kita itu ke dalam sebuah lema. Oke? Lema. Jadi lemanya itu adalah pada papan catur atau langsung nggak usah tulis. Tulis. Pada papan catur dengan ukuran mungkin, oke, ini kan kalau kita punya 4N warna, kita punya warna dengan 4N kotak, oke, kita bisa peroleh ya yang tadi, yang diminta soalnya, oke. Sekarang mungkin sebelum tulis lemanya apa, saya akan jelaskan dulu sebelumnya. Ya, kalau misalkan saya punya kotak udah ada 3 gini di dalam satu persegi panjang, oke? Kalau saya punya sebuah kotak yang warna hitam lagi, yang satu baris atau satu kolom, misalkan di sini, oke, ataupun di sini, maka kita bisa tukar kotak X ini dengan kotak hitam ini, atau dengan kotak hitam yang ini. Oke ya? Jika iya, maka kita bisa tukar. Jika enggak, berarti kita asumsi bahwa ya di sini enggak kan? Enggak ada. Di sini juga enggak ada. Oke? Artinya kita harus buktikan bahwa ini kan tadi 2N kali 2N ya. Kita harus buktikan bahwa di kotak sisanya itu yaitu sebesar 2N-1, karena kita kurangin satu baris, dan kita juga kurangin satu kolom, 2N-1, 2N-1, oke? Itu juga terdapat
ya terdapat yang diminta soal, dua peta yang terdapat dalam satu kolom atau satu baris yang sama, sehingga pewarnaan kedua peta tersebut ditukar, maka dapat persegi panjang dan keempat peta pada semua sudutnya memiliki warna yang sama. Oke? Mungkin sebelum itu kita harus supaya lebih gampang dalam menulisnya. Oke? Kita perlukan beberapa notasi. Oke, ini turunin dulu. Nah, notasinya adalah misalkan pewarnaan kita punya misalkan N warna tersebut adalah 0, jangan deh, 1 deh. 1, 2, 3, sampai N. Oke, jadi ini warna 1, warna 2, warna 3, sampai warna N. Ya atau ya W1, W2, W3 sampai WN lah ya, biar tidak pusing karena mungkin tadi bisa kebalik-balik sama angka N-nya. Ya, jadi kita anggap aja ini warnanya W1, W2, W3 sampai WN. Oke. Lalu kita kan punya kotak itu kan, ya kalau kita punya kotak N kali N, ya pasti kita bisa bilang ini kotak baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, dan seterusnya ya. Oke. Jadi mungkin kita bisa misalkan AIJ, oke, adalah warna pada kotak baris ke I dan kolom J. Oke. Warna pada kotak baris ke I dan kolom J. Oke, jadi kalau misalnya AIJ saya mau warna W1, berarti AIJ sama dengan W1. Oke. Jadi yang mau kita buktikan adalah kita mau buktikan bahwa terdapat I, J, K, L sehingga IJKL ini sebenarnya kita coba gambar dulu deh biar bisa lebih mengerti. Jadi misalkan ini row baris ke I, dan ini baris ke J, ini kolom K, ini kolom L. Oke. Saya maunya kalau keempat petanya sama semua, berarti AIK sama dengan AJK sama dengan, ya mungkin ini saya taruh koma deh ya. Ya, sebenarnya gak usah juga apa-apa. Ya, lebih baik taruh koma deh. AIL sama dengan AJL. Oke. Kalau saya punya ini, berarti saya selesai. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya salah satu kotaknya itu hilang atau gak berwarna sama, misalkan aja JL ya, JL gak warna hitam, ya warna lain lah ya, misalkan aja merah gitu, merah. Artinya kita mau cari, artinya soalnya itu minta kita itu untuk terdapat dua kotak di, misalkan terdapat sebuah kotak misalkan di sini, atau bisa di sini, atau bisa di sini, atau bisa di atasnya, di bawahnya juga boleh, atau di sebelah sini juga boleh. Sehingga kalau kita tukar, kita bisa peroleh persegi panjang dengan keempat warnanya adalah hitam.
Oke, keempat sudutnya adalah hitam. Ya, jadi mungkin ini itu kita sebut saja, ya kalau dia ada di baris yang sama, kita butuh satu variabel lagi, yaitu s. Jadi ini itu AIS. Atau kalau di sini berarti kita butuh sebuah variabel lagi ya, s lah ya. Ya, anggap aja s, ASL. Oke. Oke. Jadi terdapat IJKL dan S dengan dengan S-nya itu gak boleh sama dengan L kan? S ini S yang di sini itu, kalau ini S berarti gak boleh sama dengan L. Dengan S tidak boleh sama dengan L, dan S tidak boleh sama dengan S. Kalau ini di sini S, berarti S tidak boleh sama dengan I juga ya. S tidak boleh sama dengan I. Oke. Ini juga I tidak sama dengan J, koma K tidak sama dengan L. Oke. Ini koma. Oke. Dan K tidak sama dengan L. Oke. Sekarang untuk bahasanya biar tepat. Oke. Kita mau buktikan bahwa terdapat IJKLS sehingga S tidak sama dengan L, S tidak sama dengan I tidak sama dengan J, K tidak sama dengan L, sehingga AI, berarti kita maunya yang ini ya. AIK sama dengan AJK sama dengan AIL. Oke. Terdapat IJKLS ya. Dan oke. Mungkin kita bisa langsung aja sama dengan ini itu ASL, ini itu AIS. Oke. Sama dengan salah satu dari AI, ASL atau AIS juga boleh. Jadi ASL atau atau kita ambil aja ini, copy terus ya, sama dengan AIS. Oke. Nah, jadi kalau kita punya salah satu dari ini benar, maka kita telah membuktikan soalnya. Oke, jadi untuk kedepannya kita akan membuktikan pasti terdapat S sehingga memenuhi ini. Oke. Now, jadi mungkin kita sudah bisa tulis lemanya ya. Lema. Oke, jadi pada lema ini ya. Ini kan tadi kita punya 2n-1 ya. Kita punya totalnya 4n kotak warna, katakan saja warnanya X. Oke. Terus kalau saya punya ada di sini atau di sini, kita selesai. Kalau nggak punya, berarti kedua kolom ini kita hapus dulu ya. Lalu berarti sisanya itu ada 2n-1 kali 2n-1 dengan kita hapus 2 kotak hitam dong. 4n-2 ya. Dan ya, kita mau buktikan untuk membuktikan di kotak 2n kali 2n dengan 4n kotak warnanya X,
kita harus membuktikan di kotak 2n-1 kali 2n-1 dengan 4n-2 kotak berwarna X. Nah, di sini ini kan mirip induksi ya. Oke, karena nanti kalau kita pakai cara yang sama, nanti jadi 2n-2 kali 2n-2 dengan 4n-4 dan seterusnya. Sampai ya mungkin kotak 2 kali 2 dengan berapa ya? 4 kotak dengan warna yang sama. Oke? Nah, jadi kita bisa bilang ya, ini kan 4n-2 itu kan 2n-1 tambah 2n-1. Terus 2n-2 tambah 2n-2 itu 4n-4. 2 tambah 2 itu 4. 2n kali 2n, 2n tambah 2n itu 4n. Oke, jadi kita bisa bilang pada papan catur ukuran m kali m, oke, dengan kita bisa bilang dengan warna ya, dengan 2m kotak berwarna sama. Oke, dengan kotak berwarna sama, kita mau bilang maka terdapat I, J, K, L dengan I tidak sama dengan J, K tidak sama dengan L, sehingga terdapat S dengan S tidak sama dengan L dan S tidak sama dengan I. Ya, yang ini udah bisa kita hapus. Oke. Sehingga terdapat S dengan S tidak sama L dan S tidak sama dengan I yang memenuhi. Oke, kita sebenarnya cuma tulis apa yang ada di atas ini aja. Copy, terus kita taruh sini. Ya, AI, AIK, AJK, atau AIK, AJK, AIL, A, apa ini tadi? IS ya. Oke. Yep. Nah, ya jadi ini lema kita ya. Mungkin kita bisa kotakkan lemanya dulu supaya enak dilihat. Ya pakai warna biru ya. Oke. Jadi mungkin yang ini saya hapus dulu. Gak usah deh. Ya, jadi ini saya hapus dulu. Oke. Ini lema. Lema ya. Tapi tadi kan argumen kita itu karena kita mau buktikan ya dengan cara induksi ya. Jadi nanti kalau di sini nggak ada, nanti tinggal 2n ya, atau ya digabung lah ya kotak-kotaknya. Tinggal 2n-1 kali 2n-1 dengan 4n-2 kotak. Ya, nanti kita buktikan dengan induksi. Nah, tapi sebelumnya dengan kalau mau kita buktikan ini, kita harus punya 3 kotak. Atau kita bisa bilang kita harus punya I, J, K, L, sehingga AIK sama dengan AIJ sama dengan
AIL, ya kita harus punya ini dulu kan. Jadinya kita harus punya 3 kotak lah yang bentuknya L seperti ini. Ya dia bisa jadi seperti ini atau gimana pun. Ya ini dalam bahasa formalnya seperti ini penjelasannya. Jadi sebelum kita buktikan lemma yang ini, kita harus buktikan lemma lain. Nah, lemma lain dulu. Jadi tulis lagi lemma. Ya nanti lemmanya kita kasih nomor. Yang mana yang duluan kita buktikan. Jadi kita butuh lemma ini. Kita apa ya? Oke, untuk buktikan lemma ini gimana ya caranya? Tadi kan di sini dengan 2M kotak ya. Berarti kita copy aja. Ya, kita copy aja. Yang ini copy, terus taruh sini. Ya, pada papan catur ukuran M kali M, oke, dengan 2M kotak berwarna sama, maka terdapat IJKL dengan I tidak sama dengan J, K tidak sama dengan L, sehingga ya yang mau kita buktikan AIK, AIJ, dan AIL. Oke ya? Yes. Mungkin biar rapi, saya pakai penggaris saja untuk kasih garisnya. Ya garis biru lagi, saya pakai penggaris kali ini. Ya yang atas mungkin saya pakai penggaris juga deh. Ups, penggarisnya hilang. Ya, kotakin. Oke. Yang atas juga kita perlu kotakin deh. Biar rapi. Yup. Mari kita kotakin dulu. Ups. Kekurangan dikit. Terus di sini dan di situ. Oke. Nah, kita udah punya 2 lemma. Apakah kita butuh lemma lagi? Sekarang, pada papan satu ukuran M kali M dengan 2M kotak berwarna sama. Nah, artinya untuk membuktikan ini kita butuh ada 2 kotak yang warnanya ada 2M kotak yang berwarna sama. Oke ya. Jadi kita butuh 1 lemma lagi. Anggap aja ini lemma. Oke. Lemmanya adalah kembali ke soalnya dong. Berarti dengan 2N kali 2N dan salah satunya diwarnai dengan N warna yang berbeda. Oke, berarti lemma kita itu terdapat, tadi kan warna kita itu W1 sampai WN ya. Terdapat I sehingga sehingga ada setidaknya tadi itu M2M ini berarti 4N ya, 4N kotak yang diwarnai dengan warna WI.
Oke. Ya mungkin kita tulis dengan tidak baik. Terdapat I. Kita harus ya gak apa-apa, tulis ulang aja deh. Terdapat I dengan I ya, atau terdapat I di dalam 1, 2, sampai N, sehingga terdapat setidaknya 4N kotak yang diwarnai dengan WI. Asik. Oke, akhirnya. Jadi kita mau buktikan ini dulu sebelum kita buktikan yang lain. Ya, mari kita kotakkan lemma ini. Dan lemma ini harus taruh di atas. Ya. Oke. Mari kita pindahin kotak lemma ini ke atas. Iya. Tidak. Ayo kita hapus yang nggak perlu dulu lah ya. Oke. Ya, baru kita pindahin lemma ini ke atas. Ya, harus berhati-hati. Ups. Iya, sepertinya keambil. Undo. Terus. Iya, mari kita lebih berhati-hati lagi. Sudah. Harusnya dapat. Oke lah, never mind. Oke. Ini tuh harus pindahin ke atas. Ups. Kemana dia? Ini. Oke, ini lemma pertama kita. Jadi, ya kita tulis ini lemma pertama. Oke, sisanya yang ini saya hapus dulu deh. Oke, dan kotak. Oke, gimana cara buktikan lemma ini? Bukti. Oke, ini cara yang lumayan sering dipakai, jadi perhatikan. Misalkan AI adalah himpunan kotak-kotak dengan warna WI. Oke, AI adalah himpunan kotak-kotak dengan warna WI. Dengan I-nya itu berarti 1, 2, sampai N. Oke ya. Artinya, artinya kardinalitas dari AI itu adalah jumlah kotak dengan warna WI kan? Iya. Jadi, kalau saya punya, atau saya tulis, sehingga, koma, A1 tambah A2 tambah seterusnya sampai AN. Oke. Kita mau bagi N. Ini tuh sama dengan
A1 tambah koordinatas mereka semua, kalau dijumlahin itu sama dengan jumlah kotak totalnya kan. Berarti ini 4n kuadrat, terus kita bagi n. Ini itu sama dengan 4n. Oke? Maka, menurut prinsip sangkar membati atau PHP, Pigeonhole Principle, direksis I di dalam 1, 2, sampai n, sehingga AI ini lebih dari atau sama dengan 4n. Ya, jadi ini kayak, ya kalau rata-rata dari n bilangan tersebut itu sama dengan 4n, berarti pasti ada salah satu elemennya itu harus punya size-nya itu setidaknya 4n dong, ya kan? Pasti ada yang setidaknya. Dia bisa sama dengan, bisa lebih besar. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke lemma yang kedua. Berarti yang ini, lemma 2. Tadi itu lemma 1, ini lemma 2. Oke, lemma 2, teknik yang saya pakai di lemma 2 ini lumayan tidak biasa kalau Anda sekalian belum pernah belajar yang namanya indikator function. Ya, jadi saya akan jelaskan setelah ini lemma 2. Oke, mari kita taruh kotak di sini. Jadi bukti. Oke, buktinya gimana? Misalkan kita definisikan dua fungsi atau fungsi indikator, yaitu Rij dan Cij. Oke, mungkin Cij nanti deh. Rij itu sama dengan 1, 0. Ini jika terdapat K sehingga, perhatikan baik-baik, sehingga saya mau warna, saya jelaskan dari gambar dulu, ini tuh misalkan warnanya AIJ ya. Jadi Rij-nya itu aku mau sama dengan 1 jika saya punya kotak warna hitam yang satu baris dengan IJ. Ini kan artinya baris ke I, kolom ke J ya. Berarti saya mau ada K atau K di sini terserah, ada K sehingga AIJ itu warnanya sama dengan AIK. Ya, dan sama dengan 0 jika tidak. Kita definisikan Cij dengan cara yang sama. Ya, ini artinya Rij itu artinya kalau ada kotak dengan warna yang sama di baris yang sama, dia sama dengan 1. Kalau nggak ada, berarti 0. Cij juga sama. C itu kan ya kolom lah ya. Jadi kalian bisa tebak ini itu apa. Jika terdapat K sehingga Aij sama dengan, ya kita perhatikan kalau dia satu kolom, artinya kolomnya kolom ke J dan baris ke K. Jadi AKC. Dan 0 jika tidak. Nah, lalu apa yang mau saya coba di sini? Kalau saya bisa dapat sesuatu seperti yang sebelumnya,
Oke. Oke. Mungkin sebelum saya ngomong itu, saya ngomong ini dulu. Kalau saya punya RIJ tambah CIJ sama dengan 2, artinya apa? Artinya AIJ, wait, ya artinya AIJ di sini, oke, ini AIJ. Saya punya satu kotak yang row-nya sama, yang barisnya sama dengan warna hitam, dan satu kolom dengan warna hitam juga. Jadi saya bisa peroleh ya yang diminta soal AIK sama dengan AIJ sama dengan AIL. Oke, jadi saya mau buktikan ini. Saya mau buktikan terdapat IJ sehingga RIJ tambah CIJ sama dengan 2. Oke? Jadi, yang mau saya lakukan, tadi kan saya jumlahkan semua koordinates dari AI ya. Oke, jadi sekarang kita mau jumlahkan semua RIJ tambah CIJ dong. Oke? Ya. Oke, sekarang 2M kotak berwarna sama ya. Kita punya 2M kotak berwarna sama. Andaikan apa ya? Ya, kita misalkan lagi deh, misalkan AM sama dengan himpunan sebelum ini saya harus tulis sesuatu dulu. Misalkan 2M kotak tersebut berwarna ya katakan WM. Jangan M deh, yang lain. WS. Oke? Maka AS adalah himpunan ya 2M kotak tersebut. Oke? Baik. Jadi mari kita lihat di 2M kotak tersebut, yaitu AS. Kita lihat jumlah dari setiap pasangan IJ. Jumlah dari RIJ tambah CIJ. Dengan IJ itu semua pasangan yang berwarna WS. Oke, jadi saya sigma yang sigma dengan himpunan AS. Jadi ya maksudnya ya nanti kita peroleh semua pasangan IJ yang ada di dalam AS. Oke. Kita mau ini kan? Kita mau jumlah ini. Kita mau jumlah ini nih. Oke. Enggak deh. Ini tuh sama dengan ya terpisah boleh ya. RIJ tambah sigma AS dari CIJ. Nah, sekarang RIJ dan CIJ RIJ dan CIJ, kita punya sesuatu seperti ini kan? Kita punya Oke. Saya jelaskan dulu ini.
Oke. Jadi kalau saya punya dua kotak dengan satu, oke, ini baris ya harusnya. Dengan satu baris, oke, artinya ini memberi kontribusi poin tambah 2 ke sigma ini kan. Ya, jadi untuk meminimalisir jumlah dari sigma ini, oke, kita itu harus sama dengan kita punya 2M kotak dengan warna yang sama. 2M kotak dengan... Oke, sebenarnya ini adalah 2N kali 2N 4N kotak. Oke. Yes. Mungkin saya pause dulu videonya di sini dan saya lanjut ke video selanjutnya.